Nah, yang kamu harus lakukan adalah seperti ini. STMT sama dengan koneksi create statement, RS mahasiswa, STMT, execute query, select bintang from MHS. Atau kamu bisa juga bikin yang lain ya, dengan apa? Nah, ini yang form component show-nya. Ini kalau saya menggunakan show message dialog. Kalau tadi kan pakai logger ya. Kalau yang dicontoh saya pakai logger. Nah, ini saya menggunakan show message dialog untuk form component show. Apa aja yang harus ditampilkan ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Jadi STMT sama dengan koneksi create statement, RS mahasiswa sama dengan STMT execute query select bintang from mahasiswa. Lalu kalau ada masalah kita catch. Nah, catch-nya kamu bisa ganti juga. Kalau ini kan pakai logger ya. Kamu bisa juga ganti menggunakan JOption pane ya. JOption pane tadi udah saya kirim tuh ya via chat. Oke, nah selanjutnya seperti ini ya. Try if not RS mahasiswa islas. Jadi artinya apa sih? RS mahasiswa islas, RS mahasiswa islas itu posisinya berada di akhir. Kalau dia di akhir, kan nggak mungkin kita bisa next ya, error nanti. Oke, if not RS mahasiswa islas, kalau dia posisinya bukan berada di akhir. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan seperti ini. Ya, ini kan ada kotak-kotak ya. Ini kotak. Kemudian ini kan ada kotak-kotak. Misalkan 1, 2, 3. Oke. Posisinya di sini. Ya, posisinya di nomor 3 di sini ya. Misalkan ini 3. Dan ini 2. 2. Kemudian sini posisinya di nomor 1. Dan terakhir yang di awal ada posisi di nomor 0. 0, 1, 2, 3. Apakah dia kalau posisi di sini islas misalkan ya, ini di last nih ya. Udah mentok nih. Ya kan? Islas berarti dia akan nilainya true. Oke. Kalau is first dia nilai true kalau posisinya di paling depan. Oke. Nah, berikutnya dari sini next dia pindah. Next lagi pindah kedua. Next lagi pindah ketiga. Next lagi error. Karena posisinya sudah mentok, ya kan? Nanti ada pesan kesalahan. Nah, karena udah nggak bisa, ya kan? Ibaratnya sudah mentok tembok. Makanya untuk mencegah terjadinya kesalahan harus dicek dulu. Kayak gitu ya kira-kira. Oke. Sampai sini paham ya, teman-teman sekalian ya. Nah, setelah itu RS mahasiswa next, text name set text, RS mahasiswa get string name. Lalu kalau nama-nama, kemudian mahasiswa kalau jurusan dengan jurusan, get string jurusan. LBL record, nah ini gunakan get row. Nah, posisinya nanti dia akan, hasilnya nanti akan seperti ini ya. Ini saya akan coba tes running ya. Ini kalau saya running ya. Masih proses. Oke, bentar.
Ini. Nah, kalau pesan ada kesalahan gini artinya apa? MySQL-nya belum dijalanin. Nah, makanya error. Oke. Jadi cara yang pertama, MySQL-nya harus dijalanin. Sum-nya juga harus aktif dulu. Jangan lupa tuh, sum-nya harus aktif supaya dia nggak error. Ya, jadi servernya harus aktif. Gimana sih caranya? Oke, servernya harus diaktifkan terlebih dahulu. Start, kemudian MySQL-nya kita start juga. Oke ya, kayak gini ya. Jadi Apache-nya sudah jalan, MySQL-nya juga harusnya sudah jalan. Nah, ini udah jalan nih. Oke, kalau sudah, close saja. Ya. Nah, berikutnya kita akan coba lagi, running lagi. Ya. Ini baru untuk menampilkan saja ya, untuk menampilkan data. Nah, ini hasilnya. Kayak gini. Ya. Ini yang pertama. Tuh lihat ya, muncul tuh angka satunya di sini. Name sudah ada, nama, jurusan. Ini keluar record nomor 1. Kalau exit, isinya apa? Sistem exit. Paham ya sampai sini ya? Kalau mau lebih gede, silakan fontnya dibikin gede gitu ya. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Berarti ini yang pertama ya, seperti itu. Sampai sini akan muncul datanya. Setelah ini, dia akan muncul datanya. Lalu lanjut apa? Ya, lanjutnya adalah kalau button next. Button next itu yang tombol yang sebelah kanan ya. If not rs mahasiswa is last, rs mahasiswa dot next. Sisanya sama ini, ketiknya tinggal copy paste saja ya. Kalau error dia kasih tahu. Ya. Nah, kamu bisa catch-nya gunakan yang ini ya. Catch SQL exception AX, exception page, show message dialog this DX. Nah, ini juga bisa ya. Jadi kalau error dia langsung pop up kayak tadi. Selanjutnya adalah button previous. Nah, isinya sama ya. Cuma bedanya adalah if not rs is previous, kok salah? If not rs is first ya. Oke ya. Ya. Is first ya, nanti diganti aja ya kata-katanya ya. Tadi saya ketik ulang itu, nggak di copy paste ya. Harusnya if not rs mahasiswa is first. Nanti di typo diganti aja sendiri ya. Ya. rs mahasiswa dot previous. Ya. Nanti saya akan kirimkan yang untuk button ini ya. Button, nah ini ya. Ini yang benernya nih. Itu saya ketik ulang ada apa? Harusnya di copy paste ya. Nah, ini saya akan kirimkan juga untuk yang untuk yang button. Nah, ini untuk yang button ini ya. Button previous ya. Oke, nah itu udah saya kirim tuh. Ya, button previous ya. Try if not rs mahasiswa is first ya, kayak gitu ya nanti ya. Oke, nah seperti ini ya, kita lanjutkan. Nanti isinya sama, cuma bedanya adalah kalau yang sebelum is last, yang ini is first. Ini saya edit dulu ya. Bentar, ada perubahan sedikit ya. Harusnya adalah is first ya.
is first. Oke. Nah, ini yang benar nih ya. If not LS mahasiswa is first, nah ini sama. LS mahasiswa dot previous. Harusnya kalau yang tadi kan previous ya, is previous gitu. Harusnya is first. Ya, is first, isinya seperti ini. Berarti data yang sebelumnya ya. Tadi yang next sudah, sebelumnya sudah. Oke. Nanti outputnya seperti itu ya. Nanti outputnya nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan demonstrasikan juga hasil outputnya. Harusnya sih sudah oke ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau kecepatan bilang aja ya. Karena waktunya juga singkat ya. Ibaratnya seperti ini. Nah, ini contoh ya. Next. Yang ini previous. Next, previous. Oke. Nah, ini pertemuan kita yang ke-13 sebenarnya sudah selesai ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Tadi sudah tuh yang untuk latihannya sudah. Nah, ini ya latihannya seperti ini. Jadi ada 1, 2 nih. Nah, ini kan yang label recordnya ya. Angka 2 ini dapat dari mana? 1, 2-nya dari perintah ini. Ya, dari perintah apa? LBR record set text rs mahasiswa get row. Get row gunanya untuk apa? Untuk mengetahui nomor record. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, gimana kalau insert? Nah, ini ya, sama ya. Insert into MHS, ya. Tergantung dari tabelnya ya. Kalau tabelnya mahasiswa, insert into mahasiswa. Kalau tabelnya MHS, insert into MHS. Oke ya, kayak gitu aja. Oke. Insert into MHS ya. Insert into MHS, name, nama jurusan, values. Nah, kalau dia berupa string, ini dikasih petik di depannya. Petik, ya, kalau string itu harus dikasih petik. Kemudian petik yang kedua adalah miliknya si SR nama. Jadi caranya gini ya, teman-teman sekalian. Nah, ini. Ini kan petik. Nah, ini ya, coba ini ya. Petik 2, petik gitu. Koma, misalkan petik 1, petik 2. Ya, petik 1, petik 2. Jadi yang di depan adalah petik 2-nya, yang di dalam adalah petik. Sebenarnya kayak gini nih kalau string ya. Misalkan namanya adalah petik Abdullah. Kan kayak gini ya kalau string kan. Oke. Nah, masalahnya adalah kalau di SQL itu string itu petiknya harus ngikut. Oke, maka nilainya pun juga harus ada mengandung kata string. Jadi, kalau misalkan ada variabel nama sama dengan Abdullah. Kayak gini ya. Oke. Nanti kalau misalkan yang diketik adalah nama, nanti yang muncul itu bukan cuma
bukan nggak ada petiknya, tapi cuma Abdullahnya aja, ya. Makanya harus misalkan values-nya kayak gini, values, ya. Misalkan namanya adalah nama, gitu kan? Kan seperti ini ya idenya. Tapi dia harus ada petik. Berarti gimana? Kalau misalkan values-nya seperti ini, nah supaya ada petik yang ikut, nah ini dikasih tuh. Lalu plus, ya, nama, lalu plus lagi, petik lagi, seperti ini, petik 2, petik, kemudian kurung tutup, kemudian petik. Nah, kayak gini, contoh aja. Ya, seperti itu ya, diilustrasikan. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya. Nanti bisa lihat dari slide-nya ya. Nah, ini adalah untuk query ya. Jadi string query untuk yang untuk yang query update yang terkait dengan insert ya. Jadi gunakan query update. Jadi stnt execute query update. Kalau berhasil, data berhasil disimpan. Kalau enggak, berarti nanti akan dikasih tahu lognya ya, kesalahannya di mana. Oke. Nah, ini contoh untuk yang insert data ya. Oke. Ini untuk yang insert data nih ya. Untuk yang insert data. Jadi dicek dulu apakah NIM-nya dulu dicek apakah NIM-nya sudah ada apa belum. Kalau NIM-nya sudah ada, berarti kasih tahu udah ada gitu ya, statusnya ada. Kalau misalkan nggak ada, berarti masih bisa dibuat ya. Kalau dia statusnya tidak ada, maka di insert ya, insert itu MHS. Berhasil disimpan. Kalau dia statusnya ada, berarti nggak bisa disimpan. Jadi seperti itu ya idenya. Oke, nah ini adalah untuk contoh untuk yang insert data. Nanti bisa ditambahkan. Nah, untuk update, berarti update MHS, ya ini adalah namanya, nama tabelnya, set nama sama dengan apa? Jurusan, where, ya berarti seperti itu ya. Harus NIM-nya, nah ini, str NIM. Kayak gitu. Oke. Jadi deklarasinya seperti ini ya, statement stnt, string query, update MHS set nama sama dengan petik, ya petik 2. Ini kan satu blok nih, string nih ya. Update MHS set yang kayak gini ya. Ini kan satu set nih. Kemudian plus str nama plus ya. Lalu ada petik di sini karena nama itu string harus diapit dengan petik 1, petik gitu. Lalu jurusan kan nama fieldnya ya, field jurusan sama dengan, lalu di sini ada petik, lalu nilainya str jurusan ya. Where NIM sama dengan petik lagi. Nah, ini kan petik 1 adalah untuk data string. Kalau data string harus diapit dengan tanda kutip 1. Kalau data numerik, nggak usah. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing lagi ada petik-petiknya gini. Kalau data number, ya. Tapi ini kan karena string harus diapit dengan data petik, ya. Nah, ini adalah contoh update data, ya. Nah, selesai. Berarti kalian harusnya sih udah bisa untuk tambah dan update. Ya, nanti tinggal ditambahin aja tombol tambah dan tombol update. Oke, nah berikutnya adalah kalau datanya dalam bentuk table. Nah, kalau datanya dalam bentuk table, ya,
Berarti kita kerjakan di slide nomor 14. Di pertemuan ke-14, kita ngebahas kalau slide-nya dalam bentuk slide-nya apa? Kalau datanya dalam bentuk table kayak gimana sih? Gitu ya. Kalau dalam bentuk table, oke ya. Sebelum saya mulai menampilkan dalam bentuk table, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Udah jelas semua? Ya, Pak. Oke, nah sekarang untuk yang dalam bentuk table. Ya, penjelasannya ada semua ya di sini ya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi JDBC ini adalah satu library yang mirip dengan SQL atau CLI, tapi host language-nya adalah Java. Sebelum dapat mengakses database melalui Java, harus install JDBC terlebih dahulu. Pada pembahasan ini, kita akan menggunakan database MySQL. Jadi, langsung aja ya. Langsung praktek aja ya. Nah, database-nya adalah MySQL Clinic. Nah, ini ya, dalam database MySQL, nama database-nya adalah Clinic. Buat tabelnya pasien. Nah, ini ada nih, tinggal bikin aja. ID pasien, nama, alamat, tanggal, telepon rumah, HP, dan tanggal lahir. Oke, ini udah semua nih. Ya, ikutin aja. Jenisnya varchar 8, kemudian primary key. Nama 25, alamat 50, telepon rumah 12 cukup ya. Kemudian HP 15 digit. Kemudian tanggal lahir date. Oke. Tadi bikin kayak gini ya. Oke, kalau sudah, kalau tadi kan kita nambahinnya pakai sintak SQL. Nah, ini langsung aja pakai yang insert ya. Insert atau tambahkan kalau pakai bahasa Indonesia. ID pasien 001, nama Muhammad Ridwansyah, alamat Kebayoran Village, ya. Telepon rumahnya sekian, HP-nya sekian, dan tanggal lahirnya sekian. Oke, kalau sudah klik kirim. Nanti bikin, ditambah lagi sampai 5 kali. Ya, sampai 5 kali ya. Minimal datanya 5 supaya kelihatan bagus. Lebih dari itu ya. Nah, ini contohnya data-datanya yang sudah di entry. Ya, Muhammad Ridwansyah, Erna Sari, Daniel Hoki Busman, Nurman Suherman, dan Arif Suditomo. Misalnya kayak gini. Ya, silakan. Datanya apakah harus sama? Enggak ya. Bikin aja, create sendiri datanya. Ya. Ini juga saya random aja. Terus apakah ada pertanyaan? Enggak ada ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini datanya sudah kan ya ceritanya. Lalu kita bikin JFrame ya. JFrame kelasnya misalkan namanya FRM pasien, title formnya pasien. Jadi kita bikin ya form pasien, namanya adalah pasien. Lalu kita bikin kayak gini nih, ya. Buttonnya cukup satu ini aja ya, button tambah, ya teksnya tambah data. Kemudian lalu bikin ini kan digambar ya JTable, kan udah belajar JTable ya. Lalu variable name-nya ganti menjadi table pasien. Oke. Nah, ini gimana sih untuk bisa menulis kayak gini, ID pasien, nama pasien, gitu ya. Nah, kamu harus jumlah row-nya dibuat 0 ya. Pastikan jumlah row-nya jadi 0. Kemudian title-nya ini ID pasien, nama pasien, alamat, telepon rumah, HP, tanggal lahir. Jadi jumlah kolomnya ada berapa? Ada 6. Kalau sudah, klik OK. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadinya.
Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ID pasien, nama pasien, alamat, telepon rumah, HP, tanggal lahir. Oke, sudah itu ya. Selanjutnya, untuk connection ke database-nya, add library. Nah, ini tadi tuh. Gimana sih caranya? Nah, ini ya. Kalau belum ada ya, tapi kalau sudah ada nggak usah ya. Library-nya cek, apakah ada MySQL JDBC driver-nya atau enggak. Kalau ada ya udah. Kalau nggak ada, ya diklik kanan, add library, nanti cari MySQL JDBC driver, klik add library. Harusnya pada saat install NetBeans itu sudah ada ya, tinggal di add aja library-nya. Kalau nggak ketemu gimana? Ya berarti belum terinstall, harus download dulu dan install. JDBC driver untuk MySQL-nya. Kemudian, nah, kalau tadi kita kan udah import satu-satu ya. Nah, ini import aja sekalian ya, biar nggak terlalu banyak. Import Java SQL titik bintang, lalu JOption pane, lalu apa lagi default table model. Nah, ini karena ada table, jadi kita gunakan default table model. JOption pane untuk apa sih? Untuk show message dialog ya, atau show confirm. Lalu yang Java SQL bintang ini untuk apa? Untuk yang berkaitan dengan database. Nah, tuliskan di bawah public class sebagai public variable agar bisa dikenali oleh semua objek. Nah, ini public static connection, koneksi, public static statement ST, public static resource set RS. Nah, ini sudah ya, connection sudah dapat, statement sudah, lalu resource set sudah ya. Nah, selanjutnya, pada saat form dijalankan pertama kali, data akan dimasukkan ke dalam JTable. Nah, kode event form component shown adalah seperti ini. Berarti kan kita kan sudah punya nih ya, jadi database-nya ada dua ya. Kalau tadi UPJ, sekarang klinik. Ini sengaja dipisah database-nya karena beda ya. Berarti localhost klinik, lalu string user-nya root, string pass-nya kosong, class for name, MySQL JDBC driver, koneksi sama dengan driver merger, get connection database, user, pass. Nah ini database, ini kan ya. Nah kalau pertanyaan gini, Pak boleh nggak kalau langsung aja koneksi sama dengan driver manager, get connection? Nah ini boleh, langsung aja kayak gini, JDBC, MySQL, localhost, klinik. Tapi jangan lupa petiknya ya, lalu usernya ini langsung, misalkan usernya adalah root, kemudian passwordnya apa? Petik-petik. Oke, sudah ini. Selanjutnya adalah koneksi .create statement. Nah, ini ya. Lalu execute query, select all from pasien. Nanti kalau sudah koneksi berhasil. Kalau gagal, koneksi gagal, get message. Nanti akan ketahuan kesalahannya di mana. Sampai sini sudah nih, ya. Baru koneksinya saja. Ya, datanya udah masuk, tapi belum dimasukkan ke dalam table. Masih lanjutan di dalam form component shown, ya, ini masih ya, lanjutan di dalam form component shown. Oke. Default table model sama dengan default table model, table pasien, get model, table set number kosong. Oke, kalau misalkan datanya sudah ada gitu ya, langsung aja dikosongin ya, buat jaga-jaga aja. Try while ls.next ya, table atro new object, ls get string id pasien, lalu kan nama, alamat, telepon rumah, HP itu kan string semua, berarti get string. Tapi tanggal lahir adalah date, berarti get date. Lalu gimana kalau error? Kayak tadi itu errornya, misalkan datanya nggak sesuai, nggak ada gitu ya. Misalkan salah ketik, misalnya di sini TG lahir, tapi ada mahasiswa tulisnya TG lahir ya, bebas saja sih. Ya, ini nanti nggak ketemu, nanti akan ada pesan kesalahan. Ya. Catch exception EX, JOption pane, show message dialog, data error ya, nanti ada message-nya apa, nanti akan dikasih tahu.
kalau ada error. Nah nih, berarti sampai sini hasilnya adalah seperti ini. ID pasien, nama pasien, alamat, telepon rumah, HP, tanggal lahir. Sampai step itu hasilnya adalah seperti ini. Paham ya? Muncul tuh pasiennya. Ya, jadi ada pasien, nama pasien, alamat, telepon rumah, HP, tanggal lahir. Sampai step, nah ini. Ini yang pastikan di form component shown ya. Ingat tuh ya, form component shown. Bukan table component shown. Ya. Pastikan di dalam form component shown nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada data-datanya akan masuk. Oke, data sudah masuk. Selanjutnya gimana lagi? Tambah data. Oke, tambah datanya gimana sih caranya? Nah, tambah data. Untuk menambah data, gunakan jendela J-Dialog. Nanti akan muncul nih, kita bikin jendela J-Dialog. Klik and drag J-Dialog, ubah nama variabel dari navigator, DLG tambah pasien, double klik DLG tambah pasien, atau klik kanan desain disk container. Nanti akan muncul gini ya. Minimum size-nya adalah DLG tambah pasien, .2455,401. Nanti gambarnya kayak gini. Nanti digambar aja ID pasien, nama, alamat, telepon rumah, HP, tanggal lahir. Nah ini sudah nih. Oke, lalu tombolnya adalah simpan dan keluar. Desainnya kayak gitu ya, kira-kira ya teman-teman sekalian. Untuk yang tambah data. Oke. Jadi idenya gini, begitu dia diklik tambah data, nanti akan muncul kayak gini. Ada form, pop up gitu. Ya, begitu ya. Kalau tadi kan, tadi dalam form ya, klik next, next, next. Nah, cuma kelemahannya adalah kita nggak bisa ngelihat tuh data semuanya. Oh, ini kan data dalam table kan bisa kelihatan semua tuh ya. Jadi kalau mau tambah, nanti ada diklik, nanti akan keluar tuh. Ya. Jadi masing-masing bisa ada kelebihannya ya. Nanti kamu bisa membuatnya. Lalu tambah data pada button tambah, ketik DLG tambah pasien.show. Nanti jangan lupa tuh ya. Nah ini, di dalam tambah data, DLG tambah.show. DLG tambah pasien.show. Nanti akan tampil tuh. Oke. Nah, tambah datanya seperti apa sih? Nah ini ya, LBL ID pasien, teks ID pasien, dan seterusnya ya. Lalu ada button simpan dan ada button keluar. Nah, paling gampang apa sih? Keluar dulu ya yang diketik, yaitu DLG tambah pasien, show false. Jadi dia di hide ya, DLG tambah pasien, show-nya false. Oke, berarti kalau keluarnya DLG pasiennya, DLG tambah pasiennya, show-nya false ya. Kalau untuk yang tambah data di dalam sini nih, ya di dalam form FRM pasien, ini DLG tambah pasien dot show. Nah ini ya tambah ya. Oke, nah ini sudah nih ceritanya udah nih ya. Ya. Kita sudah desain, nah ini udah didesain seperti ini ya. Tadi pasien apa segala macam udah didesain kan. Nah ini saya nggak perlu jelasin lagi kan udah tahu nih. Udah pasti gampang ya. ID pasien yang mana sih? LBL ID pasien, teks ID pasien, ya LBL nama, kemudian teks nama, LBL alamat, teks alamat, LBL telepon rumah, kemudian seterusnya ya. Ini bisa didesain ya seperti itu. Oke, tambah data ya, desainnya sudah. Apalagi? Nah, pertama ya untuk menambah data, metode statement yang digunakan adalah execute update ya, st.execute update query. Harus dibungkus dengan try and catch
query yang digunakan untuk tambah data adalah insert into table, field, values, isinya apa. Gitu, ya. Oke, nah pertama supaya nggak terlalu pusing dengan text ID patient get text, kita jadiin dulu dalam variabel. Jadi untuk mensingkat penulisan sih ya. Misalkan str_id patient sama dengan text ID patient get text. Nah ini semuanya seperti itu ya. Nah kalau mau disingkat lagi boleh ya. Misalkan apa, kalau kepanjangan ya str_id patient, saya maunya s_id patient, ya boleh aja. Bebas ya, yang penting kita buat sendiri. Ya, namanya jelas. Ya. Oke. Kalau langsung aja boleh nggak? Boleh ya. Jadi nggak perlu misalkan string str_id patient sama dengan text id patient get text. Oke. Cuma berarti kalau kita nggak masukin ke dalam variabel, tulisan text id patient get text ini harus semuanya keambil. Kalau ini kan diwakili dalam satu variabel namanya str_id patient. Isinya apa? Nilai dari text id patient get text tadi. Oke. Nah, makanya tadi kan saya minta supaya dimasukin ke dalam variabel. Supaya apa? Supaya nanti tulisannya jadi nggak panjang begini ya. Insert into patient, ID pasien, nama, alamat, telepon rumah, HP, tanggal lahir, values. Kalau dia pakai nggak di str_id pasien seperti ini ya, kamu harus tulisnya gini, text ID pasien get text. Ya, cuma memang lebih pendek sih ya. Karena ini kan nambah baris ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nambah 6 baris. Kalau langsung text ID pasien ya bisa ya, cuma lebih pendek sih. Cuma memang tulisannya lebih kompleks untuk query-nya. Kelihatannya ya. Kemudian seperti ini ya, coba perhatikan. Nih, insert into pasien. Ini kan sebenarnya string ya. Oke. Kayak gini nih. Query aslinya kan gini. Insert into pasien. Kemudian nama fieldnya apa? Fields. Oke, fields itu fieldnya ada banyak gitu ya. Kemudian values. Oke, values. Dalam kurung isi ya, isinya. Isi dari field. Ini kayak gini. Oke, kalau di dalam variabel, misalkan A, B, C. Atau misalkan gini aja dulu deh. 1. Insert into patient. Misalkan kita mau isinya adalah ID pasien dan nama. Cuma 2 misalkan ya. Ini kan datanya kan cuma ID pasien dan nama. Misalnya cuma ada 2. Oke. ID pasien dan nama. Berarti values-nya, misalkan ID pasiennya, ya, 1, 2, 3, 4, 5, koma, lalu namanya Hendra 1, ya, kayak gini. Lalu titik koma. Oke. Seperti ini ya. Ada petiknya. Jadi petiknya boleh 2 atau boleh 1 ya. Oke. Nah, kalau di dalam variabel berarti ya query sama dengan kalau string itu harus diapit dengan kutip 2. Berarti kamu harus ketik begini. Insert into pasien. Oke. Lalu ID pasien, nama.
Oke. Kemudian values. Nah, problemnya adalah untuk nilai ID pasien karena string harus ada kutipnya, berarti dia dikasih kutip. Gitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 adalah variabel. Misalkan variabelnya ID, ya, ID pasien. Berarti ini kan sudah nih ya, plus, karena nggak muat ya, saya tulis di sini aja ya, ini plus, saya tulis di bawahnya aja tambahannya. Oke, nah ID pasien misalkan STR ID pasien. Oke, dah tuh. Nah, coba perhatikan. Ini kan harus dikasih petik ya. Ini kan sudah nih ya, petik. Nah, petik 2 sama petik 2. Sudah tuh, ya. Ya, kalau petik 2 ditutup dengan petik 2. Berarti yang di dalamnya itu dianggap bagian dari petik 2 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya 1, 2, 3, 5 ini di belakangnya ada petik kan? Berarti harus dikasih petik, kemudian koma. Nah, ini kan ada koma ya. Komanya juga harus ikut. Nah, petik yang berikutnya adalah miliknya si Hendrawan tadi. Nah, ini petiknya. Lalu petik 2 tutup ya. Karena startnya adalah petik 2, ditutup dengan petik 2. Oke, plus lagi. Hendrawan apa? STR nama. Plus lagi. Lalu kan petik satunya ini kan sudah ada ya. Tinggal ini kan petik depannya ya. Petik belakangnya harus dikasih petik 1, lalu ditutup lagi dengan petik 2, lalu titik koma. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Emang mau ngomong apa? String query sama dengan petik 2 insert into pasien, ID pasien, koma nama, koma alamat, koma telepon rumah, koma HP, tanggal lahir. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 values. Nah, ini kayak tadi nih. Tadi kan udah saya kasih tahu tuh caranya. Nah, petik 1 ini miliknya STR ID pasien. Oke ya. Petiknya sini ya, petik. Nah, ini ya ditutup ya, sini ya, petik satunya. Oke, dan seterusnya, saya rasa kalian sudah paham. Oke, selanjutnya ini, kan query ini baru desainnya ya. Nah, yang penting adalah execute-nya, st.execute update query. Ya, kalau yang masuk ke execute update adalah insert, update, dan delete. Nah, kalau dia berhasil, kasih tahu dong, data berhasil disimpan. Kalau enggak masuk ke cache, ya, masuk ke bagian cache. Ya. Nah, kosongkan jika data berhasil disimpan, ya, supaya nggak bingung. Ini datanya udah disimpan apa belum? Jangan lupa dikosongkan. Oke. Nah, lanjutan kode pada button tambah, button simpan ya, kalau sudah ya kayak gitu ya. Select bintang from pasien. Nah, ini ya. Ini sama kayak tadi. Lalu diisi datanya. Nanti hasilnya kayak gini ya. Begitu dia diklik simpan, dia masuk ke dalam sini. Klik simpan, masuk ke dalam tabel pasien tadi. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan sampai sini?
Ada? Tidak, Pak. Oke, nah silakan dikerjakan sendiri ya secara mandiri. Nanti di pekan depan di hari Sabtu ya. Sabtu ini adalah pertemuan ke-15 ya. Saya minta offline ya. Nanti kita akan ketemu di offline. Berarti yang Berarti yang sisanya adalah harus online. Oke, silakan dicoba ya. Terutama untuk yang 14. Untuk yang pertemuan yang ke-14, silakan dicoba aja. Oke? Sampai ada pertanyaan. Kalau nggak ada, ya dipelajari sendiri, kemudian dicoba ya. Coba, kemudian kalau nggak bisa, silakan tanyakan lagi ke saya. Ya, terutama untuk yang pertemuan ke-14 ya. Data aja udah kelihatan tuh. Baik, Pak. Oke, selamat malam semuanya. Sampai ketemu di hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.